Rasulullah SAW pernah bersabda begini, nanti kelompok atau golongan orang-orang fuqara wal masakin akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga lebih dulu daripada orang-orang kaya yang ditakdirkan sama-sama masuk surga. Wong fakir dan orang kaya itu jaraknya lebih dulu dimasukkan surga. Kelompok orang-orang fakir miskin itu 40 tahun baru setelah itu orang-orang kaya. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alfiton. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Jadi Rasulullah menyebutnya bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal fardhah sholatul lail. Ya, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi di dalam kaitan ini para ulama kemudian memberikan keterangan bahwa puasa di bulan Muharram bukan hanya dilakukan pada tanggal 9, 10 yang sering kita kenal dengan Taswa Asyura, tapi disunahkan 1 bulan penuh bagi yang kuat puasa ya. Tapi saya sarankan kepada ibu-ibu yang kemarin masih punya hutang puasa Ramadan, sebaiknya sambil mengalap keberkahan bulan Muharram ya, biar mendapatkan pahala bertingkat ya, double, diniati qadha di bulan Muharram ya. Jadi jangan diniati bulan Muharramnya. Kalau niatnya sunnah Muharram maka tetap punya hutang qadha, tapi diniati qadha dilaksanakan di bulan Muharram, pahalanya tetap mendapatkan keberkahan Muharramnya. Masya Allah, ya. Jadi itu saya teringat ketika haji tahun 2010 Mas Ishak ya. Saat itu saya pas kebetulan gelombang 2 kloter akhir. Jadi saya itu pas posisi di Madinah, suasana Masjid Nabawi tiba-tiba berubah setiap menjelang maghrib, persis seperti Ramadan. Jadi semua soft yang ada, baik laki maupun perempuan, masjid sebesar itu digelari plastik, dan kemudian ada para dermawan yang bersedekah untuk menyediakan buka puasa. Semula saya tidak sadar, ini ada apa ini kok tiap hari terus begini. Baru sadar setelah ingat bahwa bulan itu adalah bulan Muharram. Jadi suasananya sama persis dengan bulan Ramadan. Kalau Ramadan kan kita puasa. Waktu itu saya juga ikut duduk sambil nunggu datangnya maghrib, tapi nggak puasa. Ya, tapi akhir-akhirnya saya juga kepingin puasa lah di bulan Muharram saat itu ya. Biar gak nunggu bukodok kan gitu. Biar dapat keberkahannya. Nah, itu suasananya di Mekah Madinah ya, saat bulan Muharram. Mungkin tradisi kita bisa Taswa Asyura aja sudah luar biasa ya. Nah, ini di antara hikmahnya, minimal walaupun kita tidak bisa puasa setiap hari ya, minimal tanggal 9 dan 10. Karena ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah Al-Ansori ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Su'ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumi Arafah." Ya, an saumi Arafah. Jadi Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat tentang puasa Arafah. Beliau menjawab, yukafirus sanah al-madiyah. Jadi puasa Arafah ini bisa menghapus dosa setahun yang lalu maupun yang akan datang ya. Wa qala wa su'ila an shaumi yaumi Asyura
faqala yukaffiru sana al-madiyah. Dan kemudian beliau ditanya tentang fadilah hikmah puasa Asyura tanggal 10 di bulan Muharram. Beliau menjawab yukaffiru sana al-madiyah, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi tingkatan dan derajatnya masih tinggi puasa Arafah ya. Nah, tapi minimal dengan puasa sehari tanggal 10 Muharram itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu, kan luar biasa. Cuma memang di dalam satu riwayat pernah Rasulullah jalan-jalan, ternyata orang-orang Yahudi pada puasa. Waktu itu Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Saya sedang puasa. Puasa apa? Kami puasa setiap tanggal 10 Muharram atau yang disebut Asyura tadi ya. Dalam rangka mensyukuri nenek moyang kami, Nabiullah Musa alaihissalam, yang telah diselamatkan oleh Allah dari bahaya besar. Ketika itu kan dikejar Raja Fir'aun dengan bala tentara yang lengkap dengan senjata, dan dalam kondisi terjepit Nabi Musa akhirnya bisa membelah lautan. Ya, sehingga beliau dan umat orang-orang beriman kepada Allah diselamatkan dari bencana besar itu. Nah, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Karena itu kami selalu mensyukurinya dengan menjalankan puasa. Nah, Rasulullah kemudian bilang, justru kami yang lebih berhak, kami yang lebih dekat dengan Nabi Musa alaihissalam, karena itu adalah nenek moyang kami. Ya, oleh karena itulah kemudian Rasulullah bilang kepada para sahabat, khaliful Yahud, hendaklah kalian puasa berbeda dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang hanya puasa di bulan Muharram pada tanggal 10 saja. Nah, akhirnya Rasulullah bilang sumu qablahu au yauman ba'dahu. Jadi silahkan puasa yauman qablahu wa yauman ba'dahu, sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Jadi kalau memang kita sempat ya 9 10 atau 10 11 atau 9 10 11 ya, tambah besar barokah dan pahalanya gitu, ya. Nah, itu diantara amalan di bulan Muharram ini ya. Yang kedua, dianjurkan kita memperbanyak sedekah ya, terutama kepada fuqara wal masakin. Ini karena saya teringat pesan Rasulullah kepada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari ya. Ausini khalidi bisab'in. Rasulullah SAW, kekasihku, telah berwasiat kepadaku dengan 7 hal. Di antaranya adalah wa an uhibbal masakin wa an adnu minhum, agar aku mencintai fuqara wal masakin ya, dan lebih dekat dengan mereka. Masya Allah. Ya, karena suka menyantuni fuqara wal masakin, membahagiakan mereka. Ini bisa menjadi wasilah, sarana kita akan lebih dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebagai wasilah ya, Prof. Iya. Karena itu saya teringat ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, nanti kelompok atau golongan orang-orang fuqara wal masakin akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga lebih dulu daripada orang-orang kaya yang ditakdirkan sama-sama masuk surga. Wong fakir dan orang kaya itu jaraknya lebih dulu dimasukkan surga. Kelompok orang-orang fakir miskin itu 40 tahun baru setelah itu orang-orang kaya. 40 tahun. Dan kemudian Rasulullah bilang kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, karena itu hendaklah kamu dekat dan mencintai orang-orang fakir miskin, supaya kamu nanti di akhirat akan diperhatikan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pada zaman Nabi itu ada kelompok-kelompok yang disebut dengan ahlus suffah, orang-orang yang tidak punya rumah, kemudian membuat tenda-tenda di sekitar Masjid Nabawi, yang makan dan kebutuhan sehari-hari, termasuk ada santunan dari Rasulullah
berkat sumbangan dari orang-orang yang dermawan begitu, para sahabat-sahabat yang kaya yang menjamin kehidupannya, mereka hanya ibadah tok kan gitu ya, kan nggak punya kerjaan apapun, sehingga disebut dengan ahlus sufah itu. Ya. Jadi begitu Mas Ishak, apalagi ini di bulan Muharram, kita menyiapkan diri kalau dapat rezeki untuk menyantuni fuqara masakin, terutama anak-anak yatim. Itu pahalanya luar biasa. Apalagi bulan Muharram ini ada yang mengatakan keramat ya, Prof. Ini ya keramatnya karena memang Rasulullah menyebut syahrullah. Ini adalah bulannya Allah kan gitu. Ya termasuk di dalam Al-Qur'an disebutkan asyhurul hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan dan dianggap suci oleh Allah. Ya termasuk bulan Muharram ini, sehingga orang-orang Islam waktu itu di bulan-bulan ini, termasuk di bulan Muharram, diharamkan tidak boleh berperang karena harus dijaga perdamaiannya. Ya. Tidak boleh, jangan berperang. Kalau berperang selain bulan Muharram atau 4 bulan, yaitu bulan Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Muharram ini. Ya. Itu Masya Allah. Iya, masih sakit. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan Idul Fitri kita semua ya dirubah takdir kita yang jelek menjadi baik berkat sedekah, berkat menyantuni fuqara masakin dan anak-anak yatim ya. Itu. Ya, mungkin kita lanjutkan pertanyaannya Prof ya. Ya. Ini berkenaan dengan bulan Muharram ya Prof ya. Ini memang sangat penting sekali untuk diketahui karena ini syahrullah. Kalau misalkan Prof di bulan Muharram ini banyak, kayak misalkan kita kan tinggal di Jawa ya Prof ya, ada banyak kegiatan-kegiatan kejawen lah seperti itu Prof, seperti mengumbah keris lah itu tadi, ataupun mandi kembang 7 rupa dan macam-macam. Itu bagaimana Prof kalau pandangan Islam sendiri? Jadi memang tradisinya orang Jawa mungkin yang disebut masih keramat tadi ya. Sehingga ngumbah keris di bulan Muharram. Kemudian ada mandi kembang kan. 7 kembang rupa. Kalau mandinya ngumbahnya keris juga nggak apa-apa, itu kan dalam rangka an-nadzafatu minal iman kan gitu. Gitu ya. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Yang penting niatnya kan gitu. Ya, kembali kepada niat masing-masing. Ya, niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk dalam rangka supaya bersih, supaya keris itu tidak nayeng, kalau nggak lama nggak diasah, nggak diungkal, nggak dicuci kan mesti berkarat, namanya besi kan gitu. Betul. Ya yang penting itu. Jadi jangan punya niat apa-apa, sebab saya khawatir kalau kemudian dicuci, diumbah itu dalam rangka untuk supaya istilahnya gitu ya, sehingga ada kepercayaan namanya dinamisme kan gitu ya. Menganggap sesuatu benda-benda itu punya kekuatan gaib yang bisa menolong, yang bisa melindungi diri kan nggak boleh itu. Termasuk syirik boleh. Iya, otomatis itu ya. Yang penting kita merawat dalam rangka untuk menjaga kebersihan. Adapun kemudian pada saatnya Allah memberikan perlindungan sebabkan itu ya, maka itu terserah Allah ya. Jangan sampai kita meyakini ini adalah, anggaplah itu adalah seperti pisau biasa kan gitu ya. Tapi semuanya sandarannya tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh memiliki apapun yang kita miliki, yang kita anggap keramat, tapi jangan kemudian diyakini bahwa benda-benda inilah yang akan melindungi dan menyelamatkan kita. Itu bahaya, bisa merusak akidah kita. Ya tetap kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Ya ibarat orang sakit ya, kemudian ikhtiarnya kan harus pakai beli obat kan gitu, beli obat kemudian diminum, tapi keyakinan tetap bahwa yang menyembuhkan bukan obat tapi Allah. Ya sama seperti itu Mas Ishak. Kalau kita salah niatnya kan walaupun kelihatan sepele tapi kan bisa merusak akidah kita. Nah, oleh karena itulah pentingnya ngaji di sini ini dalam rangka untuk supaya kita meluruskan niat dan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita muaranya menomorsatukan Allah. Tidak ada yang nomor satu kecuali Allah, tidak ada yang bisa menolong dan melindungi kecuali Allah. Maka kita muliakan
ya kesucian bulan Muharram sebagaimana syariat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai dicampuri oleh akidah-akidah tradisi-tradisi yang seperti itu. Enggak apa-apa itu kita lestarikan, kita lakukan, tapi niatnya semata-mata mencari ridhonya Allah. Kan gitu. Tetap dilakukan Prof, tapi dijaga nih. Kalau lah memandi dengan kembang, ya kembang itu adalah sesuatu yang harum, kan gitu ya. Rasulullah juga senang-senang harum. Kita sholat boleh membawa kembang supaya harum. Kalau memang beli parfum itu mahal misalnya, ya bunga melati di saku kan gitu misalnya. Atau kemudian supaya harum dan lebih nikmat mandinya, ya berendam kembang. Karena kan sekarang dengan terapi-terapi kosmetik atau namanya klinik kesehatan itu kan juga ada mandi bunga yang beraneka ragam, tapi pun juga mahal kan gitu. Ya kalau seperti itu insya Allah nggak ada masalah. Yang penting di dalam hati dan pikiran kita tetap menomorsatukan Allah. Nah, gitu. Ya. Ya, Masya Allah. Tetap jaga niat ya Prof. Ya, Baik, kita ke WA dulu Prof. Satu pertanyaan, nanti kita akan rehat sejenak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Jazil. Semoga panjenengan sehat walafiat dalam lindungan Allah. Ngapunten badhe tanglet ya Prof ya. Bagaimana Prof sikap kita ketika waktu kita di bulan Muharram yang kemudian kita melihat orang-orang yang pakai belangkon, orang-orang yang menyumet menyumet dupa dan seterusnya. Kadang-kadang saya pribadi sendiri ada perasaan yang tidak enak ataupun suudon Prof. Bagaimana cara kita untuk menyikapi agar hati kita selamat gitu Prof? Ngapunten. Wassalamualaikum. Ya, ini kan sama dengan yang disampaikan Mas Izak tadi ya. Iya, hampir sama. Jadi kata kuncinya kan innamal a'malu binniyah. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi segala sesuatu itu kan tergantung pada niatnya. Dan perkara itu dilihat oleh Allah dan tidaknya itu kan dari niatnya ya. Al umuru bimaqasidiha. Segala urusan persoalan yang kita lakukan itu tergantung niat dan maksud yang ada di dalam hati. Ya. Jadi kalau belangkonan nggak ada masalah, mau itu pakaian biasa. Kalau nyumet biasa sama dengan nyumet kita kembang api kan gitu kan nggak masalah. Yang paling penting tidak diyakini bahwa dengan menyumet dupa akan mendatangkan roh-roh halus kan itu. Itu kan sama dengan kepercayaan animisme yang dilakukan oleh tradisinya orang Hindu Buddha pada zaman dulu. Ya, nah. Kalau itu ingin panjenengan misalnya ada orang yang nyumet seperti itu, ya yang penting nyumet biasa nggak ada masalah. Yang menjadi persoalan kan kemudian muncul keyakinan kalau tidak nyumet misalnya akan timbul sesuatu yang tidak baik kan gitu. Itu yang tidak boleh. Nah kita sebagai orang Islam melihat hal seperti itu kan memang di dalam hadis disebutkan melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang salah, kita kan memang sama Rasulullah ada 3 hal yang kita lakukan. Yang kalau pertanyaannya sikap kita gimana? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Maka rubahlah dengan tangan. Rubah dengan tangan ini kan bukan urusan kita, itu penguasa kan gitu ya. Itu kalau kita yang fa'ilam yastati, kalau tidak bisa merubah dengan tangan, falyughayyir bilisani, dengan lisan. Ya kita ingatkan, kita tanya baik-baik. Kalau itu misalnya saudara kita, ya kita ajak dialog, apa maksudnya, mungkin ya. Nah kalau kemudian ada hal-hal yang menurut kita itu menyimpang, niat yang salah, ya kita luruskan bahwa itu tidak benar, kan gitu. Itu dengan lisan diingatkan. Nah, apabila fa'ilam yastati, bisa jadi maksud kita baik mengingatkan, tapi orang kan bisa salah paham, salah terima ya. Atau malah bisa
kontraproduktif. Ya, maksud kita baik tapi justru akan menimbulkan tukaran. Atau mungkin malah menimbulkan kebencian. Nah, kita harus pertimbangkan karena memang ini persoalan-persoalan sosial yang sangat sensitif kan gitu ya. Fa'ilam yastati, manakala itu menimbulkan mudorot, ya, menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan sosial dengan diingatkan secara lisan, orang malah gampang tersinggung misalnya, maka fabi kolbi, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah dan mudah-mudahan kalau itu salah Allah memberikan bimbingan kan gitu. Jadi pada prinsipnya melakukan apapun sebenarnya tidak ada masalah selama, nah itu ya kita catat ini sekarang, selama tidak meyakini, kalau tidak nyumpet dupa, membakar dupa, itu akan terjadi hal-hal yang demikian kan gitu. Ya, kalau itu kemudian diyakini akan mendatangkan roh halus, kemudian akan bisa melindungi kita, wah itu yang tidak boleh. Itu kita sebut dengan syirik kan gitu ya. Ya karena itulah dalam konteks seperti ini di bulan Muharram kita jaga kesucian dan kemuliaan bulan Muharram dengan jalan apa itu? Kembali pada yang disampaikan Rasulullah sebagai orang Islam, memperbanyak puasa supaya kita diselamatkan dunia akhirat, supaya hajat kita dikabulkan diridhoi Allah, kemudian memperbanyak sedekah, dengan sedekah taf'ul bala, maka Allah akan menghilangkan bencana dan musibah kan gitu. Nah, seringkali ada sebuah tradisi larung sesaji istilahnya kan ya, buat tumpeng tapi kemudian tidak dimakan. Banyak orang kelaparan. Ini kan sebagai sesuatu yang mubazir. Kemudian dilarung di lauk, kepala sapi. Nah itu kan, sementara kanan kiri kita kan masih banyak yang suka itu. Itu juga menurut saya mubazir. Tapi kalau niatnya ingin makan ikan, ya, itu ya lain lagi, dapat pahala. Karena di dalam satu hadis, apapun yang dimakan oleh binatang, ya, dan seluruh apa yang ada hewan adabu itu adalah sebagai sodakoh. Ya, sodakoh. Karena itu niatnya, kalau niat sodakoh memberikan makan ikan di laut gak apa-apa. Tapi umumnya kan tidak begitu Mas Ishak ya. Jadi umumnya kan supaya apa aja? Nyirorok kidul kan itu ya. Tidak ngamuk kan gitu. Wah ini akhirnya yang menimbulkan mudorot dan nanti adalah keyakinan dan akidah yang salah. Ya. Masya Allah. Gitu. Baik, Prof. Kita akan rehat sejenak ya. Semua bulan itu adalah syahrul, Prof. Iya, pada hakikatnya memang kita itu milik Allah. Semuanya ya. Dan semuanya akan kembali pada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi kan gitu ya. Jadi memang semuanya pada hakikatnya milik Allah. Hakikatnya ya. Dan kita pun akan kembali kepada Allah. Karena itu di dalam ayat disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Nah, itu ya. Apakah kemudian milik Allah itu kemudian tidak ada batas-batasnya? Wah karena ini milik Allah, wis mangan sembarang gak usah bayar kan milik Allah. Nah tidak begitu. Jadi Rasulullah menyebut seperti ini karena di dalam bulan Muharram ini ada sebuah keistimewaan kan gitu ya, dibanding bulan-bulan yang lainnya. Karena itu sehingga beliau menyebut afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram kan gitu. Jadi ada pahala khusus yang memang diperuntukkan orang-orang yang ahli puasa. Di saat bulan Muharram inilah momennya kalau ingin puasa sunnah yang banyak kan gitu. Ya sama dengan semua sholat itu kan baik, siang maupun malam, duha juga baik, ya, sholat rawatib juga baik. Itu kan sholat sunat semuanya. Tapi kemudian ada keistimewaan di malam hari. Mengapa? Bukankah semua itu baik dan semuanya akan dijabah oleh Allah? Iya betul. Tapi di saat yang istimewa, semua orang tidur, kok tiba-tiba bangun sholat. Ini adalah satu yang istimewa. Karena itu kemudian Rasulullah afdhalus shalah ba'dal fardhah sholatul lail. Karena apa?
Karena dari sekian ribu orang mungkin hanya beberapa orang saja yang bangun untuk menyempatkan sholat tahajud kan gitu. Tidak sama dengan sholat yang di siang hari kan melek kabeh kan wajar lah gitu. Nah ini ada sebuah keistimewaan yang memang terkadang kita tidak bisa menjelaskan secara detail di situ ya. Nah karena itulah di dalam kaitan dengan disebut bulan Allah ini memang Allah memberikan sebuah kemuliaan, sebuah keistimewaan bagi hambanya yang memperbanyak ibadah di bulan Muharram. Dan sebuah yang istimewa gitu. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi tetap ada pengkhususan sendiri ya, Prof. Ya. Keistimewaan sendiri. Baik. Lanjut, Prof ya. Ini ada dari Bu Ana ini. Assalamualaikum, mohon diulang 4 bulan yang dimuliakan. Matur suwun ngapunten. Oh ya. Syahrullah. Apa kok Syahrullah? 4 bulan yang disebut Arba'atu Ashhuril Hurum kan itu ya. 4 bulan yang dimuliakan Allah itu adalah pertama bulan Rajab ya. 4 bulan yang dimuliakan. Terus kemudian bulan Dzulhijjah ya. Terus Dzulqa'dah dan Muharram. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36 nanti dibuka. Sesungguhnya jumlah bulan itu menurut Allah adalah 12 ya. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi di antara itu ada 4 bulan yang diagungkan, yang dimuliakan. Ya seperti ini tadi. Itu yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini ya nanti masing-masing ada pembahasannya sendiri ya. Mengapa Dzulqa'dah itu kok termasuk bulan yang mulia gitu ya. Kemudian Dzulhijjah, karena Dzulhijjah ada peristiwa di mana orang-orang wukuf di Arafah. Ya, ada di situ. Muharram di mana diistimewanya adalah karena peristiwa-peristiwa besar. Ya, ini sekaligus menambah penjelasan dari Pak siapa tadi yang tanya ya? Pak Magatot. Pak Magatot. Jadi istimewanya di mana? Karena di antara yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalam ketika melanggar larangan Allah, kemudian diusir dari surga, dipertemukan lagi dengan Ibu Hawa dan diterima tobatnya. Ketemunya di Arafah, adalah pada bulan Muharram, khususnya tanggal 10 tadi. Kemudian tadi Nabi Musa diselamatkan oleh Allah sehingga tidak tenggelam di laut adalah bulan Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah ketika dilempar dari sumur dalam sumur oleh saudara-saudara yang ingin membunuhnya adalah bulan Muharram. Nabi Nuh selamat dan mendarat bersama orang-orang beriman adalah di bulan Muharram. Nabi Ayub juga begitu, selamat dari musibah besar, cobaan dan ujian adalah bulan Muharram. Raja Namrud dilempar dalam api, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dibakar oleh Raja Namrud dan kemudian selamat tidak jadi terbakar oleh Allah adalah di bulan Muharram. Jadi keistimewaan bulan Muharram inilah luar biasa. Karena itu kita syukuri dengan diantaranya puasa Tasu'a dan Asyura, agar semua persoalan, cobaan dan ujian yang menimpa kita dalam kehidupan sehari-hari diselesaikan oleh Allah di bulan Muharram. Kita ngambil mulai momen Muharramnya ini. Ya, gitu. Ya. Dan banyak-banyak peristiwa besar lainnya, semuanya adalah diselesaikan oleh Allah di bulan Muharram. Di bulan Muharram itu ya. Masyaallah. Lanjut Prof, ini ada pertanyaan dari Mbak Kunifa ya Prof ya. Assalamualaikum Cak Ishak dan Prof Jazil. Gimana caranya kalau pas hari H atau tanggal 1 ada uzur, apa bisa diganti hari lain kodok puasanya Muharram? Terima kasih. Ini kan Muharram kan 1 bulan. Tanggal 1 nggak bisa. Kan bisa tanggal 2, 3 dan seterusnya sampai 1 bulan. Di dalam hadis yang sifatnya umum tadi Rasulullah kan tidak menyebutkan hari. Sehingga puasa di hari apapun, misalnya di minggu pertama tidak memungkinkan untuk puasa, silakan minggu kedua.
minggu kedua nggak bisa, minggu ketiga nggak bisa, minggu keempat minimal ada momen yang bisa kita lakukan, yaitu tanggal 9 dan 10 atau 10 dan tanggal 11 tadi gitu ya. Ya itu karena memang puasa sunnah, jadi sesuai dengan kelonggaran masing-masing. Tapi minimal kita merasakan puasa di bulan Muharram lah gitu. Iya betul. Masya Allah. Kalau misalkan berapa kita kodok di lain bulan begitu karena ingin mendapatkan, ya boleh. Jadi puasa sunnah karena mungkin karena kita saking kepinginnya ya, mungkin di bulan Muharramnya itu kita tidak sempat karena M-nya panjang, terus kemarin punya hutang banyak diselesaikan, akhirnya momennya Muharram terlewatkan. Boleh di qadha puasa sunnah yang lain. Sebab di dalam satu riwayat pernah suatu saat Sayyidah Aisyah itu puasa sunnah ya, Senin atau Kamis gitu, kemudian bertamu kepada sahabatnya seseorang, dan kemudian mau nggak dimakan, nggak enak, dimakan gimana? Nah ternyata ketika mengadu pada Rasulullah akhirnya membatalkan puasanya. Di dalam satu riwayat Rasulullah kemudian menganjurkan untuk puasa, menggantinya di hari lain, gitu. Ya, sama dengan kita sholat tahajud misalnya, punya kebiasaan tahajud tiba-tiba tertidur, kan kelewat, maka diperbolehkan dan tetap dianjurkan mengqadha sholat sunat tahajud yang terlewatkan tadi. Jadi qadha itu bukan hanya sholat fardu saja, puasa fardu saja, tapi boleh puasa sunnah dan sholat sunnah itu boleh diqadha. Cuma qadha puasa sunnah, qadha puasa sholat sunnah itu tetap hukumnya juga sunnah. Andai kata tidak diqadha juga nggak apa-apa kan gitu. Sama-sama sunnah. Iya. Masya Allah gitu ya. Baik, lanjut Prof ini ya. Ini Assalamualaikum Cak Ishak, Prof. Saya mau tanya maksud yang disebut dosa jariah itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Ya, saya kemudian teringat di dalam penyalipan Nabi Isa alaihissalam yang diyakini oleh orang Kristen kan gitu. Tapi sebenarnya kan itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Kan dalam Al-Qur'an sudah jelas. Nah, bagi orang Kristen yang punya keyakinan bahwa disalibnya Yesus Kristus itu adalah dalam rangka untuk menebus dosa turunan, kan gitu. Karena Nabi Adam dianggap berdosa dan itu mewarisi dosa turunan, maka bisa ditebus dengan disalibnya Yesus Kristus. Itu kan keyakinan orang Kristen ya. Tapi di dalam Islam tidak ada yang namanya dosa turunan ya. Karena masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya sendiri. Ya. Bagaimana mungkin seorang ayah yang berdosa, yang maling, kemudian anaknya ikut di penjara, kan nggak boleh. Ya, yang salah yang dihukum, jangan sampai kemudian. Nah, mungkin yang dimaksud dosa jariah ini adalah ada sebuah hadis begini. Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa melakukan sebuah kebiasaan tradisi baik, kemudian ditiru oleh orang. Wah, Mas Ishak kok rajin, sehingga ada orang yang kepencut ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh Mas Isa. Ya, mulai dari pakaiannya, modis gitu ya. Akhirnya ditiru. Sampai kemudian amal solehnya itu, maka walaupun Mas Ishak tidak melakukan, karena ada orang yang tertarik dengan penampilan Mas Ishak sehingga meniru kebaikan yang dilakukan Mas Ishak, maka itu adalah termasuk pahala jariah. Begitu pula man sanna sayyi'atan, barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan tradisi yang jelek kemudian ditiru oleh anak cucunya, maka itulah yang disebut dengan dosa jariah, kira-kira gitu ya. Jadi misalnya dulu tidak ada di kampung ini tradisi judi. Tiba-tiba ada orang yang pendatang baru
membuat organisasi judi, sabung ayam atau apa, sehingga itu diikuti oleh, maka meskipun dia mati akan mendapatkan dosa turunan. Iya. Atau misalnya orang-orang kampung itu adalah orang-orang yang berjubah semua, terus kemudian dia datang menceramahkan bahwa ini adalah kuno tidak modern, kan gitu ya. Akhirnya orang-orang itu pakai pakaian modis membuka aurat semua, maka inilah yang disebut dengan dosa jariyah itu, kalau diikuti oleh yang lainnya. Makanya dalam kajian ini kita mengingatkan agar kita semua berusaha menjadi orang baik dan ditiru oleh anak cucu kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, adalah sebuah kebaikan agar pahalanya terus mengalir. Nah, jangan sampai melakukan sebuah dosa yang itu kalau kemudian ditiru oleh anak cucu kita, orang-orang sekitar kita, maka kita akan mendapatkan dosa jariyah sampai selamanya. Masya Allah. Karena ngelakoni elek itu adalah niru orang pendahulunya. Gitu. Ya, bahayanya Allah, astagfirullah. Baik. Oke, terima kasih ya Bu Nani ya, itu tadi dari kita lanjut ya, Prof ya, ini dari Mas Musta'in ya. Assalamualaikum Yai, mau tanya, ketika ibu mengatakan siap menanggung dosa anaknya pindah agama, apakah itu bisa terjadi Yai? Sekarang beliau meninggal dunia. Innalillahi. Ya, artinya siap menanggung dosa anaknya karena pindah agama gitu. Iya. Jadi soal dosa itu seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, kan gitu. Jadi wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi Allah sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, meskipun dia mengatakan begitu, meskipun sudah ikrar, karena masing-masing orang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti di akhirat seseorang itu akan ditimbang sesuai dengan amal solehnya masing-masing. Walaupun amal soleh itu sekecil dzarrah pun akan ditimbang, akan diperlihatkan. Ataupun sebaliknya, sekecil apapun kejelekan dia lakukan akan diperlihatkan. Jadi tidak bisa masih saya ngelakoni dosa kemudian aku yang nanggung. Atau sebaliknya, ngelakoni api aku yang ngepek, nggak bisa. Jadi dalam Islam tidak seperti itu. Nah, ning ngono lah aku enak Mas Isak. Wis sampean sing poso aku sing bayar. Nggak bisa. Jadi Allah aku memberikan taklif beban kewajiban kepada masing-masing orang, tidak kepada kelompok atau golongan, sehingga sekali lagi meskipun ibu bilang seperti itu nggak akan terpengaruh sama sekali. Semua nanti akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu. Adapun doa anak kepada orang tua tetap kita harus lakukan. Nah, itu masih bisa, karena Rasulullah kan bersabda ini yang memungkinkan ya. Kalau orang tua kita nanti sudah mati dan kita sudah terputus amal kita karena kematian, maka ada 3 hal yang masih bisa mengalir terus pahalanya. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang manfaat. Yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh-solehah. Cuma yang perlu diingat, yang sampai doanya itu adalah yang imannya sama ya. Karena di dalam sebuah Al-Quran surat Al-Hasyr disebutkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kalau imannya tidak sama, apalagi sudah pindah agama, naudzubillah, maka terputuslah, itu sudah gak nyambung. Jadi kalau orang tua sama-sama beriman, itu baru kita doakan. Boleh mendoakan orang non muslim itu tidak boleh kalau sudah mati. Tapi kalau orang non muslim, orang Yahudi Nasrani, kita doakan supaya dapat hidayah ketika masih hidup, boleh. Nah, tapi kalau sudah meninggal tidak boleh. Sehingga kita tidak boleh nyelameti atau kholi orang-orang non muslim yang walaupun itu adalah seagama dengan kita. Makanya doanya Nabi Nuh kepada anaknya itu ditolak oleh Allah, disabat oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Ketika anaknya tenggelam dan minta supaya diampun oleh Allah, ditolak oleh Allah. Itu bukan anakmu, karena beda dengan akidah dan agamamu, tidak beriman kepada Allah. Padahal seorang nabi ya. Doanya Nabi Muhammad SAW kepada
pamannya Abu Thalib yang membela perjuangannya. Dijawab oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak berhak memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan kepada orang yang kamu cintai sekalipun, karena hidayah dan petunjuk itu adalah hak Allah. Nah, ketika Rasulullah nangis supaya diampun dosanya, ditolak oleh Allah. Karena apa? Karena Abu Thalib dalam riwayat disebutkan meninggalnya belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan gitu ya. Jadi ya itu takdir Allah sudah ya. Makanya kita syukuri hari ini kita tetap mendapatkan hidayah dari Allah ya. Dan dalam tetap iman Islam jangan sampai tergoyahkan sampai akhir hayat kita ya itu. Saya kira demikian Mas Ishak ya. Saya kira cukup. Mari kita akhiri dengan doa. Saya teringat Mas Hilmi ya, Mbak Dikma yang suaranya kita dengar selalu mengajak kebaikan, dan inilah walaupun sudah meninggal tapi kebaikannya terus mengalir ini. Ya inilah namanya kebaikan jariah, amal jariah ya, seperti ini ya. Mbak Nikma, Mas Hilmi yang sering kali menjadi ikonnya dari ternyata dia panggil oleh Allah terlebih dahulu. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Dan orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita semua, orang-orang kita cintai, semua yang sudah mendahului kita, diampuni dosanya oleh Allah. Lillahi ta'ala lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'azza wa jalla rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.